Shalom, oleh kemurahan Tuhan, hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang terbaik di mana kita bisa menikmati suasana surgawi. Saudaraku, hari ini saya akan angkat tema pertolongannya begitu ajaib. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ketiga. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika ia kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudaraku yang kekasih, ada keadaan yang terjadi di mana pada waktu perjamuan perkawinan di Kana tersebut mereka kehabisan anggur. Nah, dalam perjamuan di Kana, ketika kehilangan anggur, itu adalah wadi, adalah hal kerugian atau hal yang memalukan bagi umat yang ada di Israel. Untuk itu, di sini dikatakan keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak diharapkan dalam perkawinan di Kana tersebut. Mereka kehabisan anggur untuk menjamu tamu-tamu. Ada kata kehabisan yang dialami. Sebelum Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, mungkin saat ini kita mengalami kehabisan anggur, mengalami kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita, termasuk apa? Kita mengalami putus asa, kita mengalami hal-hal yang tidak membawa kami tidak sejahtera. Mari kita belajar percaya untuk selalu sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita capai supaya kita dapat mengalami mujizat hanya kepada Tuhan. Tapi Ibu kasih dalam Tuhan, ada 3 prinsip bagaimana pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Nah, yang pertama, di dalam ayat Yohanes 2:3 tadi mengatakan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Yang pertama. Nah, Ibu Yesus mengetahui keadaan yang terjadi bahwa mereka telah kekurangan anggur. Kadang Tuhan mengintervensi waktu di mana Tuhan belum saatnya tiba. Dia katakan kepada ibunya, waktuku belum tiba. Nah, saya yakin hanya dengan percaya lantaran mujizat, pertolongan pasti ada. Untuk itu kekasih, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Namun yang pasti kita imani bahwa Tuhan sanggup mendengar setiap doa kita, permohonan kita pasti didengar. Ini yang pertama, pertolongan Tuhan itu tepat, indah pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu kesusu ataupun ditunda-tunda waktunya. Saya yakin semua itu ada konsep Tuhan. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan keadaan. Nah, di dalam ayat yang ke-9 sampai ke-10 tadi dikatakan, setelah pemimpin pesta mengecap air yang sudah menjadi anggur, ia tidak tahu datangnya dari mana. Tetapi, saudaraku, pada waktu pemimpin pesta ini bicara, tetapi engkau menyimpan anggur yang terbaik, ya, di anggur ini antara 10 sampai 30 tahun. Anggur yang terbaik itu lantaran orang mengerti bahwa ketika usia lebih lama, lebih tua, anggur itu anggur yang istimewa. Nah, Yesus turun tangan lewat percepatan, lewat kompetensi jamahan campur tangan Tuhan. Walaupun keadaan tidak baik, ingat, tetap percayalah, Yesus sanggup membalikkan keadaan yang gak baik menjadi baik. Seperti tahun ini, tahun yang miris, tahun yang penuh dengan abu-abu yang tidak jelas, tahun 2025. Itu merupakan tahun berkat bagi kita orang yang percaya. Saudaraku, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan keadaan. Itu nampak dalam hidup kita. Saudaraku, percayalah, orang benar akan mengalami pelipat gandaan. Yang ketiga, kekasih, pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-11. Sering kita memaksa Tuhan untuk memohon mujizat dalam pertolongan. Tapi ingat, waktu dan kecenderungan dalam waktu kita memaksa bukan jalan Tuhan bagi kita.
Seringkali kita memaksakan Tuhan untuk bertindak secepatnya. Pertolongan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan, bukan mengintervensi Tuhan. Tetapi ingat, jika kita berusaha mempercepat, memohon waktu kedaulatan Tuhan, itu semua atas belas kasih dan rancangan Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang akan mengerjakan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu kekasih, percayalah hari ini hidup kita bukan secara kebetulan. Kalaupun kita ada masalah, anggaplah itu sebagai ujian. Ketika kita mengalami jalan buntu, anggaplah itu sebagai lawatan Tuhan untuk kita melangkah lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin kita mengalami kegagalan. Ingat, di dalam kegagalan adalah sukses yang tertunda dalam hidup kita. Dan saya yakin ada 3 hal pokok penting bagaimana pertolongan Tuhan itu ajaib. Ingat, yang pertama, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Yang kedua, pertolongan Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu keadaan. Dan yang ketiga, pertolongan Tuhan itu membawa kemuliaan Tuhan dalam damai sukacita Allah. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya diberkati berkata, amin.